Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bunda-bunda? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Dan semoga selalu semangat dalam beraktivitas. Video kali ini kita akan jalan-jalan ke kebun untuk memetik cengkeh. Sekalian kita ikuti Pak Suami yang dari tadi sudah duluan ke kebun. Oke Bun, nah ini jalanan mau masuk di kebun. Jadi ini kalau mau masuk ke kebunnya saya, kita lewati kebunnya orang lain. Nah kita masuk lewat di tengah-tengah kebun kelapa milik tetangga juga sih. Cuman di sini jalannya agak sedikit tidak mulus ya Bun. Jadi ini ambil videonya ini kira-kira tengah hari sekitaran jam-jam 1 begitu. Oke deh, kita sudah sampai di kebun. Nah, ini dia kebunnya. Jadi ini jarak kebun dari rumah tidak terlalu jauh. Palingan cuman berapa puluh meter. Nah, ini ada ayam-ayam peliharaan daripada Pak Suami. Oh iya Bun, jadi di sini di kebun ini sebagai tempat peristirahatan buat keluarga. Nah, di sini yang ikut di kebun itu ada mertuaku, ada ipar, dan ada kemenakan serta anak-anakku juga. Kalau di kebun Bun, di sini nyaman sekali, dingin, mungkin karena banyak pohon-pohonnya. Jadi di sini memang suasananya bagus dan cocok untuk istirahat-istirahat. Nah, ini Bun, rumah-rumah yang ada di kebun, tapi ini kondisinya masih sangat kotor karena beberapa hari ini hujan, jadi kita tidak pernah datang lagi ke sini. Nah, ini penampakan daripada dapurku. Nah, itu kalau Pak Suami yang ke kebun sendiri begini suasananya, rumah-rumah di kebun tidak dirapikan sebelum pulang. Nah, itu ada mesin rumputnya cuma ditaruh-taruh di situ. Nah, di sini Bun masih aman. Nah, itu ada iparku lagi kupas pisang. Jadi hari ini kita memang rencananya mau goreng-goreng pisang. Nah, ini pisang Bun, sekedar informasi bahwa pisang ini salah satu pisang endemik yang ada di Banggai. Karena pisang ini dia tumbuhnya nanti di Banggai, tidak mau tumbuh kalau di daerah lain. Jadi ini salah satu daripada pohon endemik yang ada di Banggai Kepulauan. Nah, ini namanya pisang loe atau magea kalau orang Banggai Kepulauan bilang. Nah, itu sudah Miko ambil dabu-dabunya. Nah, itu Bun, mulai mak duduk, mulai mak kupas itu pisang satu persatu. Nah, itu pisang kita kupas satu tandang. Jadi kalau untuk pisang loe itu sisirnya dalam satu tandang itu tidak terlalu banyak ji, palingan 5 sisir. Nah, di situ ada Tommy anakku dengan sepupunya bermain. Jadi ini suasana di kebun memang Bun enak sekali kalau dilihat. Nah, itu sana rumah-rumah ayamnya Pak Suami. Di situ semua ayam-ayamnya tidur kalau di malam hari. Nah, ini di sini masih proses pengupasan pisang loe. Oke deh Bun, jadi lanjut lagi. Di sini saya mulai bakar kompor. Jadi di sini itu saya pakai kompor minyak karena ada sebenarnya sih kompor tungku untuk kayu, tapi
agak basah kayunya bun, jadi tidak pakai ke kompor tungku, saya pakai kompor minyak dulu di sini. Nah itu sementara ku tusuk-tusuk mie itu komporku, mau bersihkan mie ini, balanga goreng. Nah ini dia penampakan dari pisang loe. Jadi ini pisang loe dia tidak bisa digoreng pada saat masak, dia bagusnya pada saat memang dalam mentah begitu digoreng. Nah ini kondisi di dapur kebun. Tapi enak di sini tuh bun kalau kita masak-masak nuansanya alami sekali. Nah itu mulai mie dikasih naik gorengannya. Nah ini saya kasih bersih mie karena sebentar di sini kita akan duduk makan goreng sambil ngopi dan petik cingke di kebun. Nah, di sini proses penggorengan mie. Jadi seperti ini caranya digoreng. Kalau pisang loy atau pisang magea dia tidak pakai tepung, tapi dia digoreng langsung setelah habis dikupas. Nah, ini enak sekali ini bun, dimakan dengan ikan ya. Jadi kita di sini makan goreng pakai ikan. Nah, ini di sini ada ipar dan ada mertua yang sedang petik cingke. Nah, ini pakai tangga besi. Nah, di situ ipar dia naik duduk-duduk santai sambil petik-petik cingke. Jadi itu yang dikarung, yang jatuh-jatuh itu bun dari atas karena tidak sempat dikasih masuk di karung. Jadi selain daripada cingke, ada juga pohon pala. Nah, di sini pohon pala juga sudah berbuah dan sebagian juga sudah dipanen kan. Jadi ini kalau pohon pala dia bagusnya dipungut saja di tanah. Nah, di sini saya masih proses goreng menggoreng. Di sini tuh bun jangan salfok dengan panci-panciku itu yang hitam. Jadi di sini memang kalau kita memasak itu hitam manunya pancinya atau balanganya kalau orang Banggai bilang itu balanga. Jadi di sini saya juga ikut petik cingke sambil menggoreng karena itu tadi gorenganku memang agak lama karena kita cuma pakai kompor minyak. Jadi sambil menunggu gorengannya masak, saya di sini juga petik-petik cengkeh karena ini cengkeh posisinya pas di depan rumah dapur tadi, rumah-rumah tadi. Nah, itu ada Tommy lewat-lewat anakku, anak gantengku. Nah, di sini saya petik-petik cuma bagian-bagian bawah saja. Nah, itu tangganya Pak suami yang dia pakai pada saat petik cingke yang bagian-bagian atas di pucuk-pucuknya. Jadi di sini kita pakai tangga besi. Oke deh bun, kita lanjut nih. Lihat di sini Pak suami apa mini di sini. Nah, Nona bikin. Nah, ini penampakan dari kebun di situ itu sana bunto itu mi dapur-dapurku di situ. Jadi tidak jauh je dari ini kandang-kandang ayam. Nah, di sini saya duduk-duduk mi mau lihat-lihat Pak suami apa yang nak kerja ini. Nah, di sini ada Tommy anak laki-lakiku, di situ anak perempuan yang ini ayam-ayam yang ini berkeliaran ini di samping-samping tai ini. Jadi di sini memang peliharaan Pak suami jadi keuntungannya di sini tebun kalau tidak ada ikan atau malas sekali lagi makan ikan ya ke kebun maki tangkap ayam 1 ekor makan ki lagi. Jadi kadang saya jadwalkan itu kalau hari Minggu free makan ikan. Jadi kita hari Minggu itu makannya kalau bukan ayam kepiting karena di sini kan laut tuh bun jadi banyak kepiting atau cumi-cumi yang dijual di sini dan itu pun harganya masih murah-murah bun. Nah ini Pak suami nah paku-paku mie ini tempat ayamnya bat telur di sini. Nah di sini itu sana banyaknya ayamnya Pak suami ada berapa ekor itu semua. Nah di sini jadi setiap pagi datangi di sini di kebun kasih makan ayam-ayamnya. Nah itu naik mie
Nah, sersermi itu di mana mau na simpan itu tempat ayamnya itu bertelur. Nah, ini ada ayam-ayam bangkoknya di sini, Pak suami. Nah, di sini di dalam sini ada anak ayam yang warna-warni ini sebenarnya cuman dia sudah besar jadi pudar mi warnanya. Nah, itu ada 10 ekor lebih lah, 14 ekor kayaknya ini. Nah, awalnya sih ada 20 ekor ini Bun, tapi banyak yang mati-mati. Kasihan mungkin kedinginan. Jadi itu Pak suami nak bawa mi ke sini karena supaya nah satukannya di sini ayam-ayamnya. Oke deh Bun, kita lihat-lihat mi ini kebunku. Jadi begini kebunku suasananya. Nah, ini sebenarnya tuh Bun, ini sayur lilin ini, tapi dia bentuknya seperti tebu. Tapi ini sayur ini Bun. Kalau di Makassar tidak ada, nanti di Banggai Kepulauan. Nah, ini sudah mie masak mie gorengnya, ini sudah mie diatur. Ada mie kopinya itu 1 termos itu nah Bun deh untuk semua orang mie itu. Nah, ini sibuk mas saya ini sediakan ini. Nah, ini tadi tuh Bun tidak sempat nih ku record ini anunya eh pada saat diangkat ini gorengannya. Nah, ini mie hasil daripada petikan cingke yang tadi. Nah, ini sudah mie sebagian dipetik cingkenya, jadi kesini maki di rumah-rumah istirahat dulu, makan goreng. Jadi ini adalah makanan khas daripada Banggai Kepulauan. Nah, ini adalah gorengan yang saya juga pertama kali makan pisang seperti ini nanti di Banggai Kepulauan. Nah, itu tuh Bun, mulai sedikit-sedikit mertuaku. Nah, pisahkan dari tangkainya itu cingkeh, tapi tidak semuanya kita petik di kebun, jadi dibawa ke rumah. Nah, ini pada malam harinya ini tuh Bun, anak laki-lakiku mulai nak kasih keluar cingkeh hasil dari petikan yang tadi sore itu, tadi siang Pak, sampai sore. Nah, ini anak gantengku ini tuh Bun, bersemangat sekali nak urus ini cingkeh akan dapat tongi fee kalau sudah mi orang menjual. Nah, ini mulai mi di sini, duduk Kak di sini, tapi hampir mi habis ini kalau aku lupa tadi ku rekod tadi pada saat mulai Kak duduk. Nah, di sini mulai mi ku kasih pisah-pisah, tapi di sini tuh Bun, kalau cingkeh itu tangkainya juga dijual, jadi itu sana tangkainya yang di sampingnya anakku yang cewek Kak. Nah, itu di situ ku kasih pisah supaya pada saat dijemur juga dipisahkan nih antara buah cingkeh dan tangkainya. Kalau cingkeh itu buahnya mungkin sekarang 140-an per kilonya. Tapi kalau eh, apa ini tangkainya sekarang saya tidak tahu lagi berapa, palingan 40 lah atau 50 lah. Itu kalau tangkainya per kilo. Nah, di sini bersemangat semua ini bela anak-anakku karena kalau sudah ya apalagi sudah menjual dapat ke semua fee. Nah, ini di sini bagiannya ya Pak suami. Nah, di sini itu begini penampakan dari tangkai cingkeh. Nah, itu dia buah cingkeh yang tadi kita petik, tapi ini bagian daripada Pak suami. Tadi itu bagianku juga. Jadi tadi itu kita baku bagi dengan suami, Pak suami supaya bisa cepat selesai. Nah, ini penampakan pada saat dijemur, nabun esok harinya. Nah, jadi itu kita pisahkan pada saat menjemur buah dengan tangkainya dengan buah yang sudah sebagian agak hitam. Nah, ini dia penampakan dari buah cingkeh. Selain itu ada juga pala. Nah, oke Bun, tidak terasa kita ada di penghujung video untuk hari ini.
Assalamualaikum.